Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang fisika zat padat ya. Kali ini kita akan membahas tentang jarak antar bidang. Jarak antar bidang kristal ya. Nah, ini. Sebelumnya kita sudah bisa menggambar bidang kristal ya. Misalnya kita menggambar bidang 1, 1, 0. Oke. Gambarkan bidang 1, 1, 0. Maka kita bisa menggambarnya dengan cara memilih titik pusat terlebih dahulu pada sel kubik ya. Di sini saya akan pilih sel kubiknya sel satuan dari simple kubik saja ya, yang mudah. Oke. Ini kemudian 1, 0, 1, 1, 0. Kita tentukan titik pusatnya ini misalnya, maka ini adalah sumbu A, ke dalam adalah sumbu B, ke atas adalah sumbu C. Oke. 1, 1, 0 berarti A-nya berpotong dengan 1 ya. 0 juga B-nya berpotong dengan 1. C-nya tidak berpotong, berarti dia merupakan bidang diagonal. Oke ya. Ini bidangnya. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya juga keluarga bidang ya. Keluarga bidang itu ya kita sebutkan keluarga bidang 1, 1, 0 ini ya. Keluarga bidang 1, 1, 0, maka terdiri dari bidang apa saja, yaitu bidang 1, 1, 0, bidang 1, 0, 1, bidang 0, 1, 1 ya. Begitu juga yang negatifnya ya, indeks Miller yang negatifnya, berarti dia bidang -1, 1, 0. Berarti bidang 1, -1, 0 ya kan. Nah, kemudian bidang -1, 0, 1 ya. Kemudian bidang 1, 0, -1. Kemudian bidang lagi 0, -1, 1. Ada yang 0, sebentar. Agak sulit ya ini. 0, 1, -1. Nah, kemudian apa? Sudah cukup? Belum, berhenti ya. Berarti ada -1, -1, 0 ya kan? Ada -1, -1, 0 ya. Dan kemudian -1, -1, 0. Ada -1, 0, -1 ya. -1, 0, -1. Dan 0, -1, -1 ya. 0, -1,
min 1. Ini disebut dengan keluarga bidang 110. Artinya bidangnya sama, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Cuma kan beda titik pusatnya ya. Kalau 110 titik pusatnya ini gitu. Kalau 101 berarti titik sumbunya yang berubah ya. 1 B-nya 0 berarti B-nya yang ke atas, C-nya yang 1. Nah, gitu ya. Jadi semua bentuknya sama, cuma karena titik pusatnya yang berbeda letaknya, maka terhimpun keluarga bidang yaitu 110. Nah, kemarin kan juga sudah dibahas tentang indeks Miller itu kan harus bilangan bulat. Jadi ada juga yang indeks Miller yang misalnya 2, 3, 1. Bidang 2, 3, 1 ya, bisa ya digambarkan. Menggunakan ini indeks Miller juga 2, 3, 1. Berarti kan kalau saya gambarkan di sini berarti 2 ya. Berarti di tengah-tengah ya, A-nya di tengah-tengah. Memotong bidang di tengah-tengah. Kemudian 3 berpotong di sepertiga di sini. Dan 1 berarti di sini. Nah, berarti bidangnya yang saya gambar yang berwarna merah ini ya. Oke. Nah, inilah kira-kira. Ini agak lambat ini. Nah, oke. Jadi ini bidangnya. Bidang 2, 3, 1. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan jarak antar bidang? Nah, jarak antar bidang ini disimbolkan dengan huruf D ya. Jadi saya punya dua sel satuan. Saya harus menggambar dua sel satuan. Berarti kalau menghitung jarak antar bidang 110 berarti simbolnya D 110 begitu ya. D 110. Nah, ini adalah jarak antar bidang 110. Berarti artinya pada satu sel satuan ini bidang 110 dengan sel satuan yang lain yaitu bidang yang sama ya 110 berapa jaraknya gitu. Jadi jarak antar bidang itu bidang-bidang yang saling sejajar yang bisa dicari jaraknya ya. Karena tidak mungkin dua buah bidang tidak sejajar atau misalnya berpotongan itu dicari jaraknya. Misalnya bidangnya yang satu tegak begini. Kemudian ada bidang kedua tegak begini. Nah, ini tidak mungkin kita cari jaraknya ya. Tapi yang kita cari jaraknya adalah bidang yang sejajar. Jika dia miring begini, ya, maka dia bidang yang miring begini juga kita cari jaraknya. Jarak adalah dari titik pada bidang satu, titik pada bidang kedua, kita hubungkan. Perhubungan dari dua titik itu harus saling tegak lurus ya. Tegak lurus. Itulah jarak antara dua bidang itu. Gitu. Kalau tidak tegak lurus, maka dia bukan jarak. Gitu. Bidang itu harus sejajar sehingga disimbolkan D110. Jadi jarak bidang antara bidang 110 dengan sel satuan 1 dengan sel satuan yang lainnya. Oke ya, ini karena agak lambat mungkin akan saya jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya tentang jarak antar bidang.